Ini saya bawa dari Imam Ghazali dari kitab Al-Adab Fiddin, tentang adabnya orang sakit. Ini khusus untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, agar hikmahnya bisa diperoleh secara maksimal. Bagi orang yang sedang sakit, tolong diingat-ingat. Yang pertama, iksar min dzikril maut, memperbanyak ingat kematian, karena kematian adalah nasihat terbaik. Sadari hakikat hidup kita yang akhirnya pasti juga kematian. Yang kedua, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Wong sudah tahu dirinya lemah, punya penyakit, ya tidak berdaya, satu-satunya yang bisa menolong hanya Allah. Pintu gerbang kita untuk bisa sampai pada Allah adalah taubat. Maka bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, memuji, merendahkan diri dan berdoa kepada Allah. Jangan lupakan, seberat apapun sakit kita, Allah masih memberi sangat banyak anugerah, sangat banyak kenikmatan, sangat banyak kebahagiaan. Di samping rasa sakit kita tadi, maka jangan lupa memujinya. Jangan lupa merendahkan diri di hadapannya, dan pastinya jangan lupa berdoa. Yang keempat, sadari diri bahwa kita ini lemah dan butuh pertolongannya Allah. Kemudian yang kelima, tetap berobat, jangan menyerah. Jadi berobat, tidak menyerah, kemudian bersyukur atas nanti kalau diberi oleh Allah kesembuhan. Dan tidak mengeluh. Jangan mengeluh, karena sakit itu ada sisi-sisi anugerahnya juga. Jangan hanya melihat sisi menyakitkannya. Dan yang terakhir, ini hakikatnya sebenarnya Imam Ghazali tidak ngomong tentang virus corona. Tapi adab yang terakhir ini agak nyambung dengan virus corona. Jangan berjabat tangan dengan orang lain. Ini maksudnya hati-hati, kita sedang sakit, siapa tahu menular. Kalau sedang sakit ya jangan agresif bersentuhan dengan orang lain. Kalau di situ kalimatnya pakai jangan berjabat tangan dengan orang lain. Karena ya sakit itu kan banyak diantaranya yang menular. Maka lebih baik tidak hanya yang tidak sakit menjaga yang sakit, tapi kita yang sakit pun harus sayang pada yang tidak sakit. Dengan cara apa? Menjaga agar yang sedang tidak sakit tidak kita tulari. Terus, kita belajar sedikit tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub ini Nabiullah yang mendapat ujian dari Allah dengan penyakit. Nabi Ayub ini nabi yang awalnya nabi yang kaya raya, mendapat nikmat yang luar biasa dari Allah. Dia punya 12 anak. Kemudian punya istri yang solehah, kaya raya. Bahkan dia adalah orang terkaya di daerahnya zaman itu. Tapi kemudian setelah 20 tahun pernikahan, 20 tahun mengalami nikmat yang luar biasa dari Allah, saat beliau berusia 50 tahun, datanglah ujian itu dari Allah. Kalau dalam ceritanya, pada waktu Nabi Ayub berusia 51 tahun, selama 3 hari semua kebahagiaannya hancur. Hari pertama, tiba-tiba beliau terkena penyakit. Keluar nanah dari kulitnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan rambutnya pun sampai rontok. Yang penyakit ini menular. Sehingga orang-orang di negeri, di kampung beliau merasa gelisah. Terus Nabi Ayub menyingkir, menyepi, biar tidak menulari orang lain. Hari pertama.
Hari kedua, saat anak-anaknya yang 12 ini sedang makan, tiba-tiba atap rumahnya Nabi Ayub ambruk, sehingga menimpa mereka semua dan semuanya meninggal. Punya 12 orang putra, meninggal semua sekaligus. Bayangkan ujian Allah pada beliau. Hari ketiga datang hama, datang badai, sehingga semua perkebunan, semua kekayaan Nabi Ayub habis. Dari orang paling kaya, paling bahagia, dalam 3 hari semuanya berbalik 180 derajat. Nah, Nabi Ayub mengalami kesengsaraan ini dalam ceritanya selama kurang lebih 18 tahun. Tapi Nabi Ayub sabar. Bahkan sampai satu ketika istrinya tanya, istrinya orang soleh dan sangat sabar. Cuma satu ketika beliau tanya, wahai Nabi Allah, engkau ini sudah 18 tahun loh, sudah tidak melakukan dakwah. Cobalah engkau berdoa pada Allah agar penyakitmu sembuh. Itu saja. Nanti kalau sudah sembuh kan kamu bisa dakwah lagi. Nabi Ayub tanya pada istrinya, wahai istriku, berapa lama kita mengalami kenikmatan? Istrinya Nabi Ayub menjawab, ya kurang lebih 20 tahunan lah. Oke, sekarang berapa lama kita diuji oleh Allah seperti ini? Istrinya menjawab, ya sekitar 18 tahun. Makanya itu aku masih malu meminta pada Allah. Padahal selisihnya cuma 2 tahun. Tapi beliau malu, kita sudah 20 tahun lebih berbahagia. Jadi ini meskipun sudah 18 tahun, aku masih merasa malu. Nah, kabarnya nanti setelah 20 tahun baru Nabi Ayub berdoa, wahai Allah, sesungguhnya aku ini sedang ditimpa penyakit dan engkaulah zat yang maha penyayang. Itu kalimatnya kan begitu. Tidak kalimat menuntut, ya Allah wajib sembuhkanlah aku. Enggak. Aku ini sedang ditimpa penyakit ya Allah, dan aku tahu engkau maha penyayang. Akhirnya beliau sembuh, dan kabarnya nanti kekayaannya setelah beliau sembuh itu kembali lagi 2 kali lipat. Punya anak lagi nanti kabarnya kalau semula punya anak 12, nantinya beliau punya anak sampai 24. Jadi 2 kali lipat yang semula hilang. Oke, nah dari kisah Nabi Ayub ini di catatan saya ada beberapa hikmah. Yang pertama, untuk kita tidak dikuasai oleh kepemilikan duniawi. Kaya oke, punya anak, punya istri solihah oke, tapi tidak terikat, tidak dikuasai, tidak tergantung. Sehingga kalau yang punya, yang sejati tiba-tiba mengambilnya, ya kita tidak panik. Yang kedua, dari kisahnya Nabi Ayub tadi, kita mengingat bahwa selama ini kuantitas dan kualitas nikmat dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah sudah luar biasa dalam hidup kita. Kalau mau dikalkulasi, sebagian besar kita pasti tahun-tahun yang kita bahagia penuh nikmat dengan waktu yang kita diuji dengan sakit, itu mungkin tidak ada 10%-nya. Rasa sakit itu, pengalaman sakit itu dalam hidup kita. Jadi ayo kita ingat ini terus. Sebagaimana tadi Nabi Ayub waktu disuruh minta sembuh, dia tanya berapa tahun kita dulu bahagia. Nah, kalau kita ingat nikmat dan kebahagiaan tadi, setidaknya kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama, tidak berhenti bersyukur. Yang kedua, malu untuk mengeluh. Dan yang ketiga, kuat untuk bersabar. Nah, jadi untuk membuat kita senantiasa bersyukur, membuat kita tidak mudah mengeluh, dan membuat kita kuat untuk sabar, maka di antara tips yang diberikan melalui kisahnya Nabi Ayub adalah jangan lupakan kuantitas dan kualitas nikmat serta kebahagiaan yang selama ini sudah diberikan oleh Allah.
Yang ketiga, yakinlah atas hadirnya pertolongan Allah. Kenapa sih Nabi Ayub bisa sekuat itu? Karena pasti beliau yakin semuanya merupakan skenario terbaik dari Allah dan pasti Allah akan menolong hambanya. Ini yang menguatkan Nabi Ayub. Dan yang terakhir, perlunya pendamping yang baik dan setia. Ya, kita butuh pendamping yang baik, sebagaimana Nabi Ayub yang dengan setia didampingi oleh istrinya. Ini membantu untuk menguatkan kita. Jadi itu hikmah-hikmah di balik kisahnya Nabi Ayub.